أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Nah, bangsa kayak gelas, Bang. Begitu pecah, nggak bakal bisa ditambal. Timur-timur udah pisah dari Indonesia. Mimpi narik lagi timur-timur ke Indonesia. Mimpi. Kenapa? Gelas udah pecah, nggak bakal bisa ditambal. Membentuk wawasan Nusantara, kita mulai membangun. Bung Karno menyebutnya pembangunan semesta berencana. Pak Harto menyebutnya pembangunan manusia seutuhnya. Apapun namanya, tapi ini refleksi dari keyakinan. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi pasti Indonesia negaranya orang beragama. Maka orientasi pembangunan tidak cuma dunia, tapi juga akhirat. Betul? Ini semua nih calon-calon jenazah. Tadi di awal saya bilang hidup cuma nunggu giliran, akhirnya giliran mati. Betul? Cuma kapan mati itu yang kita nggak tahu. Apakah nanti ibu-ibu duluan, saya belakangan? Kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Mungkin juga malah saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Betul? Betul? Karena itu, dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, mari kita isi kemerdekaan ini membangun dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Ya Bu? Ya Pak? Ayo kita kompromi kepada Allah dengan memasyarakatkan istighfar, mengistighfarkan masyarakat. Kita memang rakyat kecil, tapi jeritan batin rakyat kecil, nurani rakyat kecil, mampu menggoyang aras. Hadirin yang saya hormati, hanya dengan wujud keseimbangan seperti itu, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, kita bisa berharap mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu bapak hadirin,
ini sekelumit tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, banyak pertanyaan. Mengapa makhluk bernama Zainuddin MZ yang dulu katanya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, kok memutuskan turun lagi ke panggung politik? Tentu ada asbabun nuzul. Ini saya mau cerita asbabun nuzul. Saya mulai berkenalan dengan politik lebih dulu daripada menjadi mubalik. Tahun 71 saya sudah ikut politik praktis. Waktu itu saya jadi juru kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Pemilu pertama di zaman Pak Harto yang diikuti oleh 11 partai. Ini historisnya nih. Tahun 74 terjadi fusi 4 partai Islam, NU, Parmusi, PSII, Perti, melebur jadi satu. Terjadi fusi, lahirlah Partai Persatuan Pembangunan. Asasnya Islam, lambangnya Ka'bah, hasil istikharah Hadratus Syekh Kiai Haji Bisri Samsuri, Rais Suriah Nahdlatul Ulama waktu itu, yang adalah kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka pemilu tahun 77 dan 82, selain duduk di MPC, saya tetap kampanye buat Partai Persatuan. Duet sama Haji Roma Irama waktu itu di zaman galak-galaknya Golkar. Tahun 77-82 Bu, kalau berangkat kampanye itu pamitnya pamit mati. Itu zaman-zaman Amir Mahmud, Amir Murtono, dan amir-amir lain itu. Nyawa taruhannya, padahal calon anggota DPR bukan, apalagi calon menteri, digaji kagak. Itu yang namanya panggilan jiwa. Karena partai ini asasnya Islam, tujuannya amar ma'ruf nahi munkar untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kenapa? Negara ini kan kayak kapal, Bang. Kapal laut. Orang naik kapal laut kelasnya nggak sama. Ada yang di dek kelas 1, kelas 2, ada yang kamarnya di bawah. Kalau yang dapat kamar di bawah perlu air, dia kudu ke atas. Lewat tangga, jalan jauh, capek, keringetan. Potong kompas. Ngapain gua ke atas jauh-jauh, air dekat banget, cuman dibatasin dinding kapal. Gua bor aja nih kapal nih. Ntar air masuk kamar-kamar gua udah bayar pakai duit gua, yang ngebor juga gua, orang lain jangan ikut campur. Kalau didiemin kapal dibor, bocor nggak? Mula-mula sedikit, makin lama makin banyak makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal miring tenggelam. Kalau kapal tenggelam, yang mati yang ngebor doang. Nah, seluruh penumpang kapal ikut tenggelam karena satu ngebor. Negara kayak kapal, korupsi, KKN, maksiat, munkarot, kebatilan,
kezaliman, ketidakadilan, itu ngebor kapal, bocorin kapal. Di masyarakat juga begitu, kadang-kadang temen ditegur ngotot. Biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabuk lo, yang zina lo, tapi judi, mabuk, zina, maksiat, Mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan elu doang, monyong. Jelas? Jelas? Iya, kalau kita makan nangka kena getah sih resiko. Enggak makan nangka kena getah, sial namanya. Jelas? Jelas? Nah, singkat cerita, lalu tahun 83-84 diundangkan asas tunggal Pancasila. Golkar makin tirani, makin otoriter. Tidak boleh lagi ada ormas dan parpol yang asasnya Islam. Kalau tidak mau terima asas tunggal, bubar. Maka dengan berat hati waktu itu P3 menerima asas tunggal Pancasila daripada dibubarin. Lambangnya berubah jadi bintang. Betul? Masih ingat? Saya protes waktu itu kepada guru saya, Hadratul Mukarram Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Ini nanti soal silsilah, Pak. Beliau salah seorang pendiri P3, termasuk presiden pertama Partai Persatuan. Pak, kenapa diterima asas tunggal Pancasila? Kita harus melepas asas Islam, kan rugi. Beliau senyum, apa kata beliau? Zainuddin, ibarat warung, kita sekarang nggak boleh dagang nasi uduk. Biarin aja dagang pisang goreng dulu. Sebab kalau kita dagang nasi uduk juga, warung digosor. Biarlah dagang pisang goreng dulu, yang penting masih punya warung. Nanti kalau keadaan aman, kita dagang lagi nasi uduk. Nah, Masya Allah, orang tua bijaksana. Tapi saya sudah kadang frustasi. Apa artinya lagi berpolitik kalau asasnya tidak Islam? Maka sejak tahun 84, saya mengundurkan diri dari panggung politik. Saya konsentrasi penuh kepada dunia dakwah. Ketika itulah lahir prinsip, saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Itulah politik dakwah. Itu politik dakwah. Kenapa? Waktu itu Golkar kejam, Pak. Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana. Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana. Maka saya harus ngatur strategi supaya saya bisa dakwah ke sana dan kemari. Saya lahirkanlah prinsip tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. 97, ini cerita singkat. Mulai terjadi krisis moneter. Rupiah kita anjlok, dolar naik ke langit. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari 2.500 dolar sampai 17.200. Bagaimana enggak kolab? Akibat krisis moneter,
muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Sampai sekarang kita masih ngerasain, ya Bu, perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, hutang numpuk, pejabat ngantuk, PHK di mana-mana, lapangan kerja sulit, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, kriminal menjadi-jadi, harga-harga kebutuhan tiap hari berlomba dan membumbung. Ini ibu-ibu di dapur kan ngerasain bener. Ya Bu, tadi udah ditanya tuh mau Ustadz kita, beras naik enggak? Naik. Minyak, kecap, bapaknya anak-anak. Pikir dulu baru nyaut. Naik. Biaya hidup makin tinggi, beban hidup makin berat. Masya Allah, di Jakarta Bang sekarang kencing aja gope. Bener, kencing gope. Teman saya ngasih duit ribuan, gak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi. Orang udah tiris, bagaimana ngeluarinnya? La haula wa la quwata illa billah. Akibat krisis ekonomi muncul yang lebih mengerikan, krisis kepercayaan. 97, reformasi bergulir, mahasiswa turun ke jalan, Pak Harto lengser. Ini turunnya Pak Harto, Pak, Bu, saya punya 2 catatan penting. Pertama, betapa besar arti kepercayaan. Ini kan PDIP sama P3 lagi dapat kepercayaan. Jadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Nyari kepercayaan berat, menjaga kepercayaan lebih berat. Kalau dipikir-pikir Pak Harto kok bisa turun? Apa enggak punya duit? Banyak. Apa enggak didukung tentara? Oh, sebagai presiden dia panglima tertinggi ABRI, Pangkostrat mantunya. Kok turun? Jawabannya tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Nih pelajaran nih. Nggak punya duit bisa minjam, nggak punya beras bisa minta, nggak dipercaya turun. Betul? Luar biasa kepercayaan itu. Ibu-ibu dari sore mau duduk di sini, nggak minum, nggak makan, kan karena percaya sama saya. Bener. Entah lu nggak percaya, gue bacok. Bener, Bu. Kepercayaan penting. Orang kayak Saddam Hussein, orang kayak Muammar Gaddafi, orang kayak Fidel Castro, secara ekonomi diembargo habis-habisan oleh Amerika, dikucilkan dari pergaulan internasional. Tapi Saddam tetap mimpin Irak, Gaddafi tetap mimpin Libya, Castro tetap mimpin Kuba. Kok bisa? Rakyat percaya sama pemimpinnya. Hei, rakyat percaya. Rakyat percaya. Ya Bu, ya Pak. Kalau nggak dipercaya udah berapa dah? Nih.
Itu catatan pertama. Catatan kedua, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto masih menjaga keutuhan bangsa. Ya udah, kalau nggak dipercaya saya turun. Nggak usah sidang istimewa, ongkosnya mahal. Pak Harto juga nggak nakut-nakutin rakyat. Ntar kalau saya turun Jawa Tengah merdeka. Enggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung. Kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu sosok negarawan. Jelas? Turun Pak Harto, naik Pak Habibie. Habibie ini menurut saya the right man in the wrong time. Pemimpin yang baik tapi muncul pada waktu yang salah. Kenapa? Pak Habibie berhasil menekan dolar dari 17.000 ke 6.000. Itu prestasi ekonomi. Orangnya demokrat. Kalau dihujat senyum. Dia masuk gedung DPR, dia senyum. Waktu laporan pertanggungan jawabnya ditolak oleh DPR dengan suara beda cuman puluhan, apa komentarnya? Sambil senyum dia bilang, it's over. Kalau laporan saya ditolak, setelah saya sampai di sini. Dia tidak maju lagi sebagai calon presiden, padahal masih punya hak mencalonkan diri. Kenapa? Itu namanya tahu diri. Kalau orang udah kagak demen, udah. Muka badak. Ibu bapak hadirin, nah setelah reformasi bergulir, muncul begitu banyak partai. Betul? Partai yang Islam saja tidak kurang 20 partai. Saya bingung lagi. Tadinya saya pengen ada partai yang berasaskan Islam. Begitu muncul, begitu banyak. 20 lebih partai Islam. Termasuk yang tidak punya anggota. Papan nama. Makanya saya tetap tiarap. Lalu tahun 99 diadakanlah pemilihan umum. Diikuti 49 partai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 49 partai, termasuk 20 lebih partai yang asasnya Islam. Saya bingung, ini mana teman mana lawan. Maka pemilu 99 saya tetap tiarap. Istri dan anak-anak saya turun kampanye. Ngeramehin, ya apalagi kalau bukan P3. Tapi saya tetap belum tergerak. Selesai pemilu, terbentuklah MPR dan DPR. Kemenangan rankingnya PDIP juara 1, Golkar juara 2, P3 juara 3, disusul PAN dan PKB. Menjelang sidang umum itulah saya kepada sekretaris minta dihubungkan untuk bicara dengan Pak Hamzah Has. Tolong, saya mau bicara sama Pak Hamzah. Bicara lewat telepon. Akhirnya kata Pak Hamzah, begini sajalah, kalau Kiai mau ketemu saya, jangan Kiai ke rumah saya, biar saja saya saja yang ke rumah Kiai. Maka Pak Hamzah Has pun datang ke rumah saya. Belum wapres waktu itu, Pak.
3 kali pertemuan di rumah saya bilang, Pak Hamzah, saya ini merasa berdosa. Kenapa partai Islam kok cuma juara ketiga? Kenapa partai Islam tidak diminati oleh orang Islam sendiri? Analisisnya macam-macam. Mungkin ada yang tidak mengerti kalau agama dan politik tidak terpisah. Mungkin ada yang berpaham sekuler, Islam yes, partai Islam no. Mungkin juga karena kita tidak bisa menjual program-program kepada rakyat yang menyentuh kehidupan rakyat. Saya memutuskan saya mau pulang kampung, Pak. Wah, Pak Hamzah, alhamdulillah, saya bersyukur. Inilah permohonan saya kepada Allah selama ini. Tapi saya bilang tolong jangan diumumkan, Pak. Ini mau sidang istimewa, sidang umum. Nanti dikira saya mau cari popularitas, dikira saya mau cari jabatan. Tidak, saya jadi apa itu tidak penting. Yang penting saya bisa ikut membesarkan partai yang berasaskan Islam. Itu saja niat saya. Hadirin yang saya hormati, kemudian saya diangkat jadi ketua Majelis Pertimbangan Lajnah Syura Ulama'il Ka'bah. Lalu ketika Rakernas, lahirlah rekomendasi saya ditempatkan sebagai salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya bilang selama ini saya dakwah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Kalau Islam katamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau bertetangga, Islamlah cara kau berumah tangga, Islam jugalah cara kau berpolitik. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Ya Bu, ya Bu, Bu, jawab yang jujur. Kalau masuk separuh-separuh enak enggak? Tuh kan ngeres saja kan pikiran. Tetapi saya tetap pada orbit saya. Saya tidak akan meninggalkan tugas dakwah. Dan saya bersyukur sekalipun saya terjun kembali ke dunia politik, dakwah saya tetap berlangsung. Undangan gak kurang, malah makin sibuk ngatur. Saya bersyukur ya Allah, kalau begitu mudah-mudahan umat bisa menerima saya pulang kampung. Dan kalau sekarang P3 pada kabinet ini mampu meraih wakil presiden, kenapa tidak pemilu tahun 2004 kita raih kursi presiden? Asal konstitusi kan sah saja orang punya cita-cita toh. Nah sekarang partai gurem yang kagak dapat suara aja pada minta kursi menteri. Ini tukang kursi lagi laris nih. Partai gurem yang kagak dapat pemilih pakai minta kursi juga, emang urusan apa? Kursi laku banget. Dianggap kapling pembagian rezeki. Innalillahi. Ini kerja bakti. Peras keringat, cuci piring. Negara lagi bangkrut. Indonesia lagi sakit. Ibu Pertiwi meratap berlinang air mata. Kalau cuma pada mau cari rezeki, maling tembak lagi tuh. Negara makin terpuruk. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, karena itu kita doakan Bu Mega dan Pak Hamzah mampu melaksanakan amanat rakyat.
Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semua rakyat tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Perbedaan jangan dianggap permusuhan. Justru ciri demokrasi kemampuan memanage konflik, bukan menghilangkan konflik, tapi memanage konflik menjadi kekuatan untuk membangun ke depan. Hadirin, inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan baik mensyukuri kemerdekaan maupun kehadiran saya di partai menjadi jelas adanya. Bukan karena target pribadi, tapi karena inginan memberikan kontribusi yang lebih real kepada umat, bangsa, dan negara tercinta ini. Yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina